Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah bisa bertemu kembali walaupun cuman di channel ini. Pada kali ini saya ingin sedikit menceritakan tentang keluarga saya, Ismail bin Yahya bin Muhammad bin Utsman bin Abdullah bin Umar bin Husain Balghaith yang bermakam di Sampit. Dan perlu diketahui bahwasanya Balghaith, kabilah kami ini adalah keturunan dari Al-Habib Umar bin Abdurrahman Sohibul Hamra bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Al-Faqih Muqaddam hingga seterusnya sampai kepada Sayyidatina Fatimah Az-Zahra Al-Batul binti Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Sekilas kita ceritakan tentang Al-Imam Umar bin Abdurrahman Sohibul Hamra. Beliau wafat di Taiz tahun 889 Hijriah atau berkenaan tahun 1468 Masehi. Dan beliau murid daripada Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus Al-Akbar Syamsi Sumus. Dan beliau juga tercatat sebagai seorang santri atau seorang murid yang sangat berbakti kepada gurunya. Guru-gurunya banyak, dan di dalam sebagian riwayat dikatakan bahwasanya beliau ini adalah juga seorang yang sangat dermawan, terkhusus kepada guru-guru beliau, sampai di riwayat diceritakan bahwasanya beliau pernah menghadiahkan kepada gurunya satu buah rumah yang sangat luas, tingkat 3, semua diserahkan kepada gurunya. Saking cinta dan taatnya beliau kepada gurunya. Semoga kita bisa mengikuti jejak langkah beliau. Dan semenjak wafat di tahun 1468 Masehi atau 889 Hijriah tersebut, keturunan-keturunan beliau sampai sekarang berada di luar Tarim. Jadi ingat, perlu digarisbawahi, sejak 889 Hijriah atau 1468 Masehi, keturunan daripada Al-Habib Umar bin Abdurrahman Sohibul Hamra sudah tidak bermukim di Tarim atau Hadramaut. Sehingga wajar andai kata para habaib sekarang yang mungkin tidak mendalami tentang ilmu nasab, banyak yang tidak mengetahui siapa itu Balghaith, kabilah mana itu Balghaith. Namun para habaib yang memang bergerak di bidang nasab tentunya sangat paham dan mengetahui dengan jelas, bahkan mencatat keturunan-keturunan dari Al-Imam Al-Habib Umar bin Abdurrahman Sohibul Hamra tersebut. Tercatat juga di dalam kitab Syamsul Zahirah yang ditulis atau disusun oleh Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur. Di situ tercatat bahwasanya keturunan Al-Imam Umar bin Abdurrahman Sohibul Hamra ini Abul Ghaith bin Ahmad bin Umar bin Ahmad bin Muhammad bin Umar bin Abdurrahman Sohibul Hamra
yang tentunya andai kata kita teruskan sampai kepada Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam dan sampai kepada Sayyidatuna Fatimah Zahra Al-Batul binti Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan di dalam kitab tersebut Abul Ghais tercatat di sana mempunyai 3 orang anak, yaitu Ahmad, Abdullah, dan Ubaid Al-Majdub. Sementara kami Belghais yang ada di Kalimantan tercatat sebagai keturunan daripada Ahmad. Abdullah punya anak bernama Muhammad dan Muhammad punya anak Abdurrahman, sedangkan Ahmad punya anak Alwi dan Alwi punya anak bernama Abul Ghais dan Husain. Abul Ghais sendiri punya anak lagi bernama Alwi dan Husain yang terakhir dicatat di naskah induk di Tarim. Dan Abul Ghais bin Ahmad ini adalah datuknya Belghais, diberi catatan di samping yaitu bahwasanya keturunannya berada di Lahij. Dan alhamdulillah kami yang ada di Kalimantan adalah keturunan daripada Husain tersebut. Teman-teman sekalian, perlu juga diketahui bahwasanya Belghais ini juga ternyata di buku induk di Tarim itu memang sampai Husain kami. Namun alhamdulillah ternyata di Indonesia sendiri kabilah Belghais sudah tertulis, sudah tercatat oleh para ahli-ahli nasab atau an-nasabah zaman dulu. Salah satunya walaupun tidak tercatat di kitab Habib Ali bin Ja'far, namun ternyata ada ahli nasab yang lebih tua dari itu punya catatan lengkap, yaitu mungkin ada yang mengenal beliau, pernah mendengar nama beliau, yaitu Habib Qasim bin Zubair Barakbah. Wafat di Gresik sekitar tahun 1331 Hijriah atau 1910 Masehi. Beliau mencatat dalam pohon nasab satu naskah yang mencantumkan Umar bin Husain bin Muhammad bin Husain. Husain terakhir yang saya sebutkan tadi adalah Husain yang tercatat dalam buku induk nasab yang ada di Tarim. Dan seterusnya. Di tahun 1321 Hijriah atau 1900 Masehi, tertulis di naskah tersebut nama Habib Umar bin Husain yang bermakam di Bamang Sampit. Bahkan tertulis juga di situ 3 orang putra beliau, putra Habib Umar bin Husain yang bermakam di Sampit. Jadi Habib Umar bin Husain bin Muhammad bin Husain. Dan tercatat namanya 3 orang putra beliau itu adalah Ali, Abdullah, dan Husain. Ali diyakini keturunannya berada di Bima. Abdullah garis keturunan saya sendiri yang ada di Alalak, dan Husain ada di Kota Baru. Dan juga selain itu pula ternyata catatan-catatan tentang nasab Belghais ini pun telah dicatat dan diisbatkan oleh salah seorang tokoh nasab, ahli nasab di Indonesia, yang juga beliau adalah ketua cabang Robitoh dulu di Pekalongan dan kepala bagian nasab untuk provinsi Jawa Tengah, yaitu Al-Habib Ahmad
bin Ali bin Syahab. Dan Habib Ahmad bin Ali bin Syahab, beliau juga mempunyai karangan atau mengarang sebuah kitab tentang nasab yang berjudul Tashilut Thalibin fi Ansabil Alawiyin, yang beliau karang di tahun 1384 Hijriah yang bertepatan dengan 1963 Masehi di halaman 92. Beliau membicarakan tentang Al-Imam Umar bin Abdurrahman Sahibul Hamro. Di situ beliau menulis, lahu akibun minhum ali Balghis wa minhum ailatun kabiratun bi Banjarmasin wa Jakarta. Yaitu beliau, yaitu Habib Umar, Al-Imam Umar bin Abdurrahman Sahibul Hamro, mempunyai keturunan disebut dengan marga Balghis, dan termasuk daripada mereka adalah kebanyakan daripada mereka berada di Banjarmasin dan di Jakarta. Dan Al-Habib Ahmad bin Ali Syahab ini juga ternyata mencatat rincian anak cucu dari Habib Umar bin Husain Balghis yang bermakam atau sekarang dikenal dengan makam Bamang, Keramat Bamang di Sampit. Di jilid 10 halaman 183 sampai dengan 189, bahkan tercatat sampai paman saya sendiri, yaitu Alwi bin Muhammad bin Uthman bin Abdullah bin Umar bin Husain Balghis. Kenapa hanya tercatat nama Alwi? Itu kemungkinan besar adalah karena Ami Alwi, kami sering manggil beliau Ami Alwi yang tercatat di buku tersebut, adalah anak tertua dari kakek kami. Ami Alwi adalah saudara tertua abah saya. Dan mungkin waktu itu cuma satu anak itu saja karena tertua. Hingga di catatan Habib Ahmad bin Ali Syahab hanya terdapat nama Alwi bin Muhammad bin Uthman bin Abdullah bin Umar bin Husain dan seterusnya. Dan di samping Habib, tadi kita sebutkan bahwasanya Habib Qasim bin Zubair Barakbah dan juga Habib Ahmad bin Ali bin Syahab, ternyata ada salah satu juga tokoh nasab, ahli nasab di Nusantara, yaitu Habib Isa bin Muhammad Qitmir Al-Qaf. Beliau wafat di Palembang sekitar tahun 1404 Hijriah atau bertepatan dengan 1984 Masehi. Beliau juga mempunyai naskah. Naskah tersebut tulisan tangan beliau sendiri, berjilid-jilid, dan sampai saat ini naskah tersebut masih tersimpan rapi di Palembang. Khususnya di tempat Habib Muhammad Quraisy bin Husain Syahab. Di naskah Habib Isa bin Muhammad Qitmir Al-Qaf tersebut, beliau juga mencatat rapi anak cucu keturunan dari Habib Umar bin Husain Balghis Sampit, persis dengan catatan yang ada di catatan Habib Ahmad bin Ali bin Syahab Pekalongan. Bahkan Habib Isa bin Muhammad Al-Qaf ketika menyebut nama Habib Umar bin Husain Balghis juga menambahkan catatan samping tatkala menyebut nama tersebut, yaitu ba'da an wasalat ilaina al-bayanatul wadihah athbatnahum fi syajar
bahwasanya setelah sampai kepada kami bukti-bukti yang jelas, kami pun mengisbat mereka dalam buku induk. Ini kalam serta catatan-catatan daripada para ahli-ahli nasab di Nusantara, di Indonesia ini. Dan juga diteruskan kembali oleh Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Hud Al-Atas, Ketua Maktab Daimi era 9095. Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Hud Al-Atas. Dan alhamdulillah di era tersebut kami keluarga besar Balghaith sudah mendapatkan buku nasab. Bahkan dari Pekalongan tatkala Habib Ahmad bin Syihab Pekalongan, kami sudah mendapatkan buku nasab silsilah yang dikeluarkan oleh Maktab Daimi untuk keluarga Qabilah Al-Balghaith. Kenapa ini kami ceritakan? Agar kita semua tahu bahwasanya Balghaith keturunan daripada Al-Habib Umar bin Abdurrahman Sohibul Hamro yang ada di Kalimantan, yang ada di Indonesia, telah diisbat oleh Maktab Daimi yang waktu dulu pernah pusatnya di Pekalongan dan sekarang berada di Jakarta. Ini untuk apa? Untuk sekedar memberikan pengetahuan, membuka wawasan kepada kita semua, agar tidak sembarangan dalam mengatakan, dalam berbicara, dalam memvonis sesuatu. Karena banyak yang kita dengar, ada kalangan-kalangan habaib yang kadang-kadang mereka mengaku sebagai ahli nasab, padahal keilmuannya tentang nasab boleh dikatakan nol besar. Jangankan mikirin nasab orang lain, pohon, syajarah, nasab keluarga dia sendiri dia tidak hafal. Sering mengatakan bahwasanya Balghaith yang ada di Kalimantan mau Alawiyin, bukan Alawiyin katanya. Nah ini kita jelaskan. Dan satu hal lagi, kenapa ini perlu diterangkan, perlu dijelaskan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya ithnani finnas huma bihim kufron, at-ta'nu fin nasab wa niyahah alal mayyit. Ada dua hal yang bertebaran di muka bumi ini, di antara manusia-manusia yang ada ini, yang terjadi di tengah-tengah kita ini, yang dua hal tersebut bisa menyebabkan kufur atau dosa besar. Sangat besar dosanya itu. Dan ini perlu kita ketahui semua ya. Yang pertama adalah at-ta'nu fin nasab. Menyerang nasab seseorang, menikam nasab seseorang, atau memponis nasab seseorang putus tanpa hujah ilmiah, tanpa dalil-dalil yang kuat. Hanya mendengar kabar bahwa si fulan itu bukan Habib, kami tidak tahu siapa orang tuanya, siapa kakeknya. Apakah tatkala satu orang tidak mengetahui ayah dan kakek orang tersebut, maka orang itu terputus nasabnya? Jangan berani, kecuali kita mengetahui secara pasti siapa dia, di mana keturunannya, kenal dengan keluarganya, baru kita boleh memvonis orang tersebut. Yaitu yang pertama. Yang kedua adalah waniyahah alal mayit, meratapi mayat, meratapi orang yang sudah meninggal. Kenapa dua hal ini dikatakan bisa menyebabkan kufur atau dosa besar? Karena tatkala kita melakukan dua hal ini, berarti
kita termasuk orang yang tidak percaya dengan qada dan qadarnya Allah, tidak percaya, tidak yakin terhadap takdir Allah, bahkan menolak takdir Allah terhadap apa yang ditakdirkan Allah kepada orang tersebut. Lahir sebagai Alawiyin adalah takdir Allah, bukan kehendak siapapun juga. Meninggal, habis umur, wafat, itu pun takdir Allah, tanpa ada siapapun juga yang bisa memperpanjang atau mendekatkan kematian kita. Untuk itu, terimalah takdir Allah dengan husnuzon billah, bersangka baik kepada Allah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.